Nah, kita sangat berharap bahwa Presiden tadi sudah disampaikan Kejaksaan, Bung Daniel. Jadi gimana? Ini sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan beberapa kali warning Pak Prabowo misalnya kepada kehakiman misalnya ya, kemudian ke polisian, kemudian jaksa dan seterusnya itu selalu disampaikan beliau di sidang kabinet juga beliau menyampaikan berulang kali terkait dengan korupsi atau tindak pidana yang melibatkan aparatur hukum itu sendiri. Itu pertama. Kemudian kedua, memang langkah-langkah yang sedang dilakukan Pak Prabowo itu adalah di satu sisi Pak Prabowo kan paham betul bahwasannya ada insentif dan disinsentif. Di satu sisi sekarang misalnya kehakiman gajinya dinaikkan, kemudian di aparatur hukum lain juga berlaku hal yang serupa. Namun di sisi lain setelah itu dilakukan ada disinsentif yang tegas terkait dengan kebijakan Pak Prabowo tersebut. Apabila melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya, disinsentifnya tentu akan sangat tegas. Kemudian ketiga, Mas Budiman, pilihan Pak Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia tentu pilihannya bukan dekonstruksi. Kalau dekonstruksi kan semuanya kita babat alas begitu, tapi pilihan beliau adalah rekonstruksi. Rekonstruksi itu artinya ya mana yang masih bisa diperbaiki kita perkuat. Misalnya Pak Prabowo berkomitmen memperkuat kejaksaan, memperkuat kepolisian, termasuk memperkuat KPK dan sebagainya. Kelembagaan hukum yang lain pun Pak Prabowo akan fokus pada upaya-upaya rekonstruksi itu dan tentu tidak secepat yang diharapkan oleh publik tentu karena banyak proses yang harus dilalui dan itu yang sedang dilakukan Pak Prabowo pada saat. Oke, baik Bung Mardhani. Tadi pesan dari Laude Sarip adalah sebenarnya Presiden bersih-bersih internal dulu kan. Internal dulu lah dibersihkan gitu. Memang ada masalah di internal. Saya melihatnya bukan cuma orang ya, sistem juga harus kita perbaiki. Sistem apa tuh? Contoh ya, reformasi di bidang politik. Ya. Gimana Pak Prabowo selalu mengatakan kan, high cost politik, biaya tinggi. Kalau kami di PKS ada 4 nih penyakit, high cost politik, akhirnya oligarkik politik, bandar. Habis itu ada ya bandar ya? Interlocking politik, habis itu involutif. Nah ini memperbaikinya luar biasa. Di tata kelola pemerintahan, Pak Prabowo luar biasa lagi coba alignment. Kita negara kesatuan, tapi kadang-kadang mensana in corpore sano. Presidennya ke sono, menteri bupati wali kotanya ke sana gitu ya. Nggak nyambung. Sekarang mau dirapikan. Itu poin kedua. Nanti ada lagi. Makanya the evil is in the detail. Nah, gimana membuat kalau arah Pak Prabowo sudah sangat jelas, saya melihatnya di proses teknokrasi yang detailnya. Pemetaan target, kemudian target antara waktunya tidak panjang. Saat yang sama Daniel tadi bilang, bukan cuma Pak Prabowo partainya tidak menang walaupun koalisinya besar sekarang gitu loh, tetapi ada hukum sentimen publik sekarang nih. Sekuat apapun kita ketika publik punya sentimen yang lain, itu perlu juga diurus. No viral, no justice dan lain-lain. Nah, dengan keseluruhan saat yang sama kekuasaan presiden beda dengan zaman Pak Harto yang sangat absolut. Sekarang punya banyak sekali keterbatasan, transparansi, akuntabilitas, segala macam. Sehingga memang lagi-lagi buat saya waktunya pendek, tapi melihat 100 hari ini Pak Prabowo sudah demikian luar biasa bekerja, kita tunggu langkah sistematis selanjutnya. Oke, baik. Bu Mas Dirman, ini kan juga ada sesuatu yang menarik ya, kemudian seperti yang dilakukan oleh KPK dengan menangkap Paulus Thanos yang ada di Singapura yang sampai sekarang juga belum bisa diekstradisi gitu. Ini gejala yang positif Anda lihat atau gimana sebetulnya? Sebelum ke sana saya ingin menyampaikan satu pikiran sebagai solusi, Mas. Karena retoriknya sangat baik. Nah, jarak antara retorik dengan kenyataan itu kan namanya kapasitas delivery, kemampuan mendeliver promise itu. Nah, di sekitar presiden itu ada sejumlah unit organisasi yang orang belum bisa membaca hingar-bingar politik. Dan ternyata 3 prioritasnya itu, jadi seluruh monitoring diserahkan pada unit itu, kemudian bagaimana caranya memberantas korupsi,
percepatan pembangunan dengan debottlenecking. Satu lagi adalah create open government gitu. Ini hanya mungkin dilakukan apabila unit itu diisi orang-orang yang betul-betul tidak cinta panggung, tapi kemudian ngulik di belakang menjadi fasilitator dari seluruh kementerian. Kalau sekarang kebanyakan panggung ya? Saya tidak mengatakan begitu, tapi Saya bertanya begitu. rasanya harus menuju ke sana. Baru nanti Pak Prabowo punya instrumen yang efektif untuk mengendalikan seluruh kinerja. Itulah masanya untuk mengatakan efektif atau tidak. Nah, kembali dalam situasi yang dilingkupi oleh sistem lama, kultur lama, orang lama, struktur lama, rasanya perlu terobosan itu. Nah, kembali pada poin mengenai Thanos. Kalau itu dianggap sebagai satu tindakan yang sifatnya terobosan itu baik, tapi yang tidak boleh adalah menjadi alat pengalih perhatian. Alat pengalih perhatian. Karena kadang-kadang gini, kita tadi kan katanya no viral no justice. Begitu sesuatu sulit dilakukan, bikinlah isu baru yang kemudian orang bergeser perhatiannya. Apa nih? Pagar laut. Misalnya begitu ya. Jadi selama tidak ada satu unit pengendali yang meyakinkan delivery yang efektif, itu flip-flop itu akan terbuka kesempatannya. Jadi saya sih menganjurkan supaya ini masih sangat awal, supaya dipilih unit yang memimpin delivery itu sebagai Bang Daniel, jembatan betul nggak sih ada alih perhatian publik gitu? Ada nggak strategi itu sebenarnya? Saya kira enggak ada ya. Nggak ada ya? Itu kan tergantung pilihan dari media mau ngambil yang mana. Kita kan tentu tidak bisa kontrol Kompas, tidak bisa kontrol yang lain untuk pilih. Tapi memang kadang alih isunya berubah-ubah sih sebetulnya. Ya kan isu itu yang memilih media itu sendiri gitu. Jadi kenapa tiba-tiba yang tertuduh adalah pemerintah, itu pertama. Kemudian kedua, sebenarnya sistematika kerja di kabinet Pak Prabowo itu sudah terang dan jelas ya. Ada Menko sebenarnya. Selain tadi yang disebutkan oleh Pak Sudirman, ada Menko yang mengkoordinir sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan Menko ini difungsikan sedemikian rupa oleh Presiden. Jadi rapat-rapat rutin, koordinasi, pengawasan, pengendalian oleh Menko itu dilakukan. Artinya Pak Prabowo memberikan ruang, Presiden memberikan ruang terhadap Menko-Menko untuk melakukan pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan menteri-menteri yang di bawah koordinir mereka. Dan Menko-Menko ini secara periodik juga diajak bicara oleh Presiden untuk melakukan sebutlah pengendalian dan pengawasan. Nah itu terang di satu sisi. Di sisi lain sebenarnya Pak Presiden ingin memastikan seluruh anggota kabinet, seluruh birokrasi itu bekerja cepat. Jadi karakteristik Presiden Prabowo yang kita pahami itu adalah beliau ingin cepat, ingin deliver seperti tadi disebutkan oleh Pak Sudirman. Jadi yang jelas kalau kemudian nanti agak lambat, pasti ada evaluasi. Dan karakteristik Presiden itu apa yang sudah digariskan, apa yang sering beliau sampaikan di publik itu sebagai jadi roadmap, itu jadi path bagi seluruh anggota kabinet. Kalau kemudian itu tidak dijalankan dengan baik, saya berkeyakinan pasti akan evaluasi yang dilakukan. Evaluasi itu reshuffle ya? Ya tentu. Gitu. Akan ada reshuffle ya, kita tunggu. Tapi ke Bang Doli dulu. Bang Doli, tadi kalau Mas Dirman mengatakan ada seperti pengalian isu ya. Ini misalnya dalam KPK Sekjen PDI Hasto Kristianto diperiksa pra-peradilan kemudian gantung, tiba-tiba Paul Thanos di Singapura ditangkap tapi belum bisa diekstradisi. Apa ada tren begitu Anda baca juga sih? Gini, pertama menurut saya ya, apa yang disampaikan atau statement-statement Pak Prabowo itu harus terus dilakukan. Ya, jadi Pak Prabowo saya nggak boleh berhenti dengan statement-statement seperti yang dia lakukan selama ini berpuluh-puluh kali menyampaikan kita harus memerangi korupsi itu. Karena buat saya kira secara psikologis bangsa ini perlu untuk terus-menerus mendengarkan itu supaya kita memang sama-sama menjadikan itu musuh bersama. Yang kedua itu menjadi modal penting tergerak oleh aparat di bawahnya, ya, terutama yang membidangi masalah hukum itu ya, untuk segera mengkonkretkan. Nah, jadi menurut saya kalau supaya tidak ada ya praduga kayak tadi ini pengalihan isu apa segala macam ya, memang harus ada satu gebrakan oleh aparat di bawah Pak Presiden ini untuk menjadikan momentum menyelesaikan satu kasus yang sekarang sedang banyak diperhatikan orang gitu loh. Ya, jadi misalnya kayak soal Paulus itu kan
itu kasus lama yang orang juga mungkin masyarakat udah banyak lupa, Udah lupa juga. Kalaupun itu selesai gitu ya, ya mungkin orang menganggap itu bukan suatu gebrakan. Nah, saya tanpa menyebut ya, saya kira kan sekarang banyak ada 2-3 kasus yang tiap hari dibicarakan di publik gitu ya, baik di media segala macam. Nah, kalau dalam 100 hari kedua ke depan misalnya atau dalam 6 bulan ya, aparat-aparat pemerintahan kita ini bisa menyelesaikan satu, itu menurut saya jadi sesuatu yang akan membuat ekspektasi publik terhadap presiden, komitmennya, political will-nya itu akan semakin tinggi ke depan. Gitu. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa kasus yang menarik perhatian, apakah itu kasus pagar laut, kasus skandal mafia peradilan Zarofrikal 1 triliun di Jakarta. Itu nasibnya gimana, kita bahas setelah jeda berikut ini. Komitmen pemberantasan korupsi sebagai janji kampanye dan asta-cita pemerintahan Prabowo Gibran masih ditunggu publik. Dalam 100 hari kerja, Prabowo sempat berjanji akan kejar koruptor hingga ke